Juli tahun 2024 kita melaksanakan Rukol modul 2.3. Karena persiapan ini nanti Pak Agus menjadi coach, saya menjadi coach, yang mana materinya yaitu pembelajaran untuk berkolaborasi. Nah, nanti persiapan Pak Agus, apa yang sudah disiapkan Pak Agus? Sudah Pak, saya persiapkan Pak. Oke ya, kita mulai Ya Pak Pak, Agus ya. ya. Okay. Oke, ini sudah direkam sama Bu Kristanti dan ada Pak Abdul. Oke. Selamat siang Pak Agus. Terima kasih Pak Agus sudah bersedia berpartisipasi dengan saya pada sesi coaching ini. Gimana kabar Pak Agus siang hari ini Pak Agus? Kabarnya baik, sehat Pak, alhamdulillah. Dengan doa dari keluarga diberi kesehatan Pak, amin. Amin. Yeah. Terima kasih doanya Pak Agus. Mudah-mudahan doa ini juga lumayan untuk kita semua dan kepada Bu Kristanti dan Pak Abdul Mukti juga. Amin. Allahumma amin. Baik Pak Gus, kita rileks bentar, kita ngobrol diskusi bareng-bareng. Ya kurang lebih 10-15 menitan lah Pak Gus. Nanti apa yang ingin Pak Gus sampaikan pada kegiatan kali ini Pak Gus. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan suatu apapun. Awal hingga akhir dapat berjalan lancar dan menambah ilmu bagi kita semua, Pak. Amin. Baik, Pak Gus. Apa yang ingin disampaikan pada kegiatan siang ini, Pak Gus? Pada kegiatan coaching ini. Dipersilakan, Pak Gus. Begini Pak Wawan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru untuk merancang pembelajaran berbasis proyek kolaboratif. Jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru, pengampu kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk merancang proyek bersama. Namun saya mengalami kesulitan dalam perjalanannya, Pak. Ternyata banyak persepsi yang harus disamakan dengan Bapak atau Ibu Guru yang lain. Apa tujuannya Pak Gus? Karena memang merancang pembelajaran berbasis proyek ini sesuatu yang kompleks Pak Gus, melibatkan Bapak Ibu Guru di sekolah ini Pak Gus. Apa tujuan utama yang Pak Gus hari ini Pak Gus? Saya ingin Pak, Bapak Ibu Guru dapat merancang pembelajaran yang bermakna bagi murid, sehingga murid tidak hanya mempelajari materi teoritis, tetapi mampu mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Seperti di tempat saya itu Pak, itu kan dekat hutan. Anak-anak nanti bisa diajari bagaimana cara beternak kambing, menanam sayuran seperti terong, cabai, dan lain-lain Pak. Nanti itu bisa digunakan di kemudian hari untuk menambah ekonomi keluarga Pak. Ya. Berarti Pak Agus ingin mengajak Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah Pak Agus untuk merancang suatu pembelajaran yang bermakna dalam kehidupan nyata. Itu Pak Agus ya? Iya Pak. Ya, oke. Wah, tujuannya bagus Pak. Nanti Pak Agus tujuannya mau mengajak Bapak Ibu Guru ini sangat bagus sekali.
Mari kita lihat Pak lebih dalam tentang masalah dan tantangannya Pak Agus nih dalam membuat suatu perencanaan pembelajaran berbasis kolaboratif dengan lingkungan sekitarnya Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak. Menurut saya Bapak Ibu guru merasa kesulitan Pak di sini menyelaraskan capaian pembelajaran antara mata pelajaran satu dengan yang lain agar dapat dikolaborasikan menjadi sebuah proyek bersama. Karena perlu melakukan bedah capaian pembelajaran untuk melihat capai mana yang bisa dikolaborasikan dengan pembelajaran mata pelajaran yang lain. Karena kami di sini itu terdiri dari kelas 1, 2, 3 yang hanya fokus belajar pada menulis, membaca, dan berhitung, Pak. Itu sebagai bekal nanti di kelas atas. Tetapi di kelas atas yang kelas 4, 5, 6 harus sudah mengerti tentang pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan matematika yang sangat kompleks. Makanya penyelarasan antara guru kelas 4, 5, 6 dengan guru kelas 1, 2, 3 itu harus ada semacam pertemuan agar dapat berjalan dengan baik. Oh gitu, ya. Jadi Bapak Ibu guru di sekolahnya Pak Agus ini masih kesulitan untuk menyelaraskan capaian pembelajaran antara satu guru dengan yang lainnya atau dengan mapel satu dengan yang lainnya. Gitu Pak Agus ya? Iya Pak, betul Pak. Pada akhirnya pembelajaran berbasis proyek kolaboratif ini tidak diminati oleh Bapak Ibu guru di sini, di sekolah kami. Ya, ya. Saya ngerti Pak, saya permasalahannya itu nenggone sekolahnya Pak Agus ini Bapak Ibu gurunya yang dihadapi. Nah, ini sekarang rencana Pak Agus. Rencana aksinya ini. Apa yang bisa Pak Agus lakukan untuk membantu Bapak Ibu guru ini dapat merancang suatu pembelajaran berbasis proyek kolaboratif Pak Agus? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan Pak. Bagaimana cara bisa mengadakan atau merancang pertemuan berbasis proyek kolaboratif Bapak Ibu guru dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, dan 6. Itu bisa menyelaraskan bagaimana karena ada perbedaan antara kelas rendah dan kelas tinggi. Perbedaannya adalah di kelas rendah itu pembelajarannya hanya menonton, membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan di kelas tinggi tentang ilmu pengetahuan dan P5, Pak. Oh gitu, ya. Nanti kalau Pak Agus mengadakan pertemuan, apa yang akan Pak Agus sampaikan dalam pertemuan itu, Pak? Saya akan menyampaikan pentingnya merancang pembelajaran berbasis proyek kolaboratif dan melakukan analisis capaian pembelajaran. Itu sangat penting diterapkan lebih dahulu rencana-rencana apa yang akan kita gunakan supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik dan jelas. Ya, ya. Nah, menurut Pak Agus nih, menurut Pak Agus, apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya, Pak, ke depannya, Pak? Saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk menentukan tema proyek, membuat rancangan proyek, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana penilaiannya. Itu sangat penting. Karena kita harus tahu tujuannya, temanya yang akan dibuat apa, bagaimana pelaksanaannya, dan penilaiannya itu seperti apa. Itu Pak yang harus saya jelaskan kepada rekan-rekan guru. Ya bagus Pak. Itu sangat langkah-langkah Pak Agus itu untuk memulainya dengan seperti tadi ya, untuk menjelaskan diskusi, untuk memulai Pak Agus. Langkah selanjutnya apa Pak Agus? Langkah selanjutnya yaitu Pak, kita akan membuat pertemuan-pertemuan agar
Bapak Ibu guru itu di dalam pertemuan bisa memecahkan suatu masalah agar apabila nanti masalah yang ada itu bisa diselesaikan bersama-sama. Wah, baik Gus. Baik sekali Pak Gus. Idenya Pak Agus ini untuk rancangan ini. Rancangan yang sudah Pak Agus pikirkan. Ya, kemungkinan. Mungkin Pak Agus juga perlu mempertimbangkan Pak, sarana dan prasarana, kemudian apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan proyek itu Pak Agus. Eh, Memang kami mempunyai kendala di sarana prasarana Pak, seperti laptop dan sinyal internet yang masih kurang bagus di sini. Dan laptop itu apabila laptopnya rusak itu tidak ada guru yang mampu memperbaiki laptop tersebut. Itu kendala yang pertama. Yang kedua, kendalanya adalah Bapak Ibu guru belum lancar mengoperasikan laptop di sekolah, sehingga tugas-tugas yang diberikannya sering terlambat, Pak. Itu kendala yang kami hadapi. Oh gitu. Baik Pak Gus. Pak Gus bisa ya menyelesaikan suatu kendala-kendala itu ya Pak Gus ya? Bisa ya menyelesaikan. Nanti akan saya belajar, Pak. Semoga gitu. bisa. Bagus Pak Gus. Yeah. Bagus Pak Gus. Oke, nah sekarang tanggung jawab ini Pak Gus. Pak Gus punya program dan tadi sudah ada solusi berkaitan dengan sarana prasarana. Pak Gus sudah memberikan suatu jalan keluarnya. Dan sekarang mari kita bicarakan tanggung jawabnya Pak Gus. Tanggung jawab apa yang harus Pak Agus ambil dalam menjalankan rencana pembelajaran berbasis proyek kolaboratif ini Pak Agus? Tentu saya akan bertanggung jawab untuk mengadakan pertemuan dengan Bapak Ibu guru dengan agenda menyusun rencana pembelajaran berbasis proyek kolaboratif agar proyek kalau kita adakan pertemuan kita dapat menyamakan satu persepsi proyek apa yang akan kita bahas dan selanjutnya kapan kita tentukan tanggal-tanggal pertemuannya dan selanjutnya kapan kita akan membuat proyek itu akan dilaksanakan. Itu Pak yang sedang saya bicarakan nanti dengan rekan-rekan guru. Oke. Nah, bagus. Nah, mulai kapan Pak Gus? Mau dilaksanakannya? Mungkin minggu depan Pak akan saya selesaikan. Mungkin apabila ada waktu luang, minggu depan kita akan bicarakan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Oke, baik Pak Gus. Dalam 1-2 minggu nanti kita akan bertemu kembali melihat progres awal dari rencana Pak Agus. Ya, oke. Terima kasih Pak Agus yang telah bersedia meluangkan waktu pada siang hari ini yang cukup sejuk Pak. Saya ini sejuk Pak di sini Pak untuk sesi coaching kali ini Pak. Baik Pak, saya juga sama-sama mengucapkan terima kasih banyak atas mungkin membantu memecahkan permasalahan di sekolah saya tentang proyek pembelajaran yang berbasis kolaborasi antara Bapak Ibu guru di sekolah. Mudah-mudahan acaranya dapat berjalan lancar dan kolaborasi ini dapat kita laksanakan. Baik Pak Agus, saya kira cukup sekian diskusi kita pada siang ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya dan tetap semangat Pak Gus, gitu ya. Oke, Pak Gus. Sekarang kita refleksi Pak Gus. Kita merefleksi kegiatan pada sesi pertama ini. Menurut Pak Gus bagaimana Pak Gus refleksinya? Ini sudah berjalan baik Pak. Mungkin ada beberapa masih kata-kata yang masih kaku, kurang lancar dalam berbicara Pak. Itu yang dapat saya rasakan. Mudah-mudahan nanti ke depannya dapat berjalan dengan baik Pak. Baik Pak Agus, ini Pak Agus juga merefleksi kegiatan ini. Pak Agus sudah terbuka menyampaikan apa yang ada di sekolahnya Pak Agus. Nah, harapannya tadi Pak Agus juga sudah menemukan solusi permasalahannya
untuk melaksanakan kegiatan atau rencana yang sudah ditetapkan oleh Pak Agus, dan mudah-mudahan rencana nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Kegiatan sesi pertama ini kita cukup, baik dari persiapan, kegiatan coaching maupun refleksi. Saya sebagai Rahmawan Hatmantrika sebagai coach, dan Agus. Saya sendiri Agus Purwono sebagai coach. Terima kasih. Kita tutup kegiatan sesi pertama ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menginjak ke sesi yang kedua, saya tentang ruang kolaborasi modul 2.3 skenario coaching dengan alur Tirta dengan anggota Pak Rahmawan dan saya sendiri Agus Purwono. Tema membantu guru dalam merancang pembelajaran tentang PMM. Yang sebagai coach adalah Pak Agus dan sebagai coach adalah Pak Wawan. Monggo Pak Wawan. Ya, terima kasih Pak Agus. Kita mulai untuk menetapkan tujuan. Monggo silakan dulu Pak Agus dibuka. Ya, terima kasih Pak. Tujuan pembelajaran di sini adalah kita akan belajar mengenai permasalahan yang ada tentang PMM yang ada di sekolahan Pak Wawan. Nanti kita akan membicarakan cara pemecahan masalah tersebut secara bersama-sama. Oke. Ya, Pak, nggak lama, paling 10-15 menit. Apa yang ingin Pak Wawan sampaikan sekarang ini Pak? Mungkin yang ada permasalahan di sekolah Bapak. Ya, terima kasih Pak Agus. Selamat siang juga menjelang sore atas waktunya. Pada kegiatan coaching ini saya ada masalah nih Pak Agus. Gini Pak Agus, saya itu pengen mengajak Bapak Ibu guru itu untuk mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Jadi nantinya saya itu akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah kami itu untuk bersama-sama mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Namun saya tuh mengalami kesulitan Pak Gus dalam perjalanannya istilahnya untuk mengajak Bapak Ibu guru. Masih adanya miskomunikasi atau banyaknya persepsi bahwa pelatihan mandiri di PMM itu tidak begitu penting Pak Gus. Nah, padahal kan kita sebagai guru ini kan salah satunya adalah sudah dibantu difasilitasi pemerintahan berkaitan dengan pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar Belajar atau di PMM. Demikian Pak Gus. Saya mengerti Pak, PMM itu menjadi suatu yang kompleks Pak. Suatu yang kompleks yang harus dilaksanakan karena kalau mencari sertifikat itu untuk di PMM itu sangat mudah daripada kita mencari di lain tempat Pak. Apa tujuan utama Pak Wawan dalam hal ini Pak? Oke. Sebenarnya saya itu ingin Bapak Ibu guru itu mengikuti pelatihan mandiri sesuai dengan kompetensinya. Nah, harapannya yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan nantinya ditularkan kepada murid-murid dalam penguasaan materi. Karena di PMM ini banyak sekali materi-materi yang sangat bermanfaat dan kita bisa menyampaikan ke anak-anak Pak Agus. Demikian Pak Agus. Oh, berarti Pak Wawan ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk belajar tentang PMM, merancang dan untuk pembelajaran yang bermakna. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Ya, betul Pak Gus. Saya ingin Bapak Ibu guru ini untuk mengikuti pelatihan mandiri untuk peningkatan kompetensi Pak Gus. Memang tujuannya memang pertama itu kita merasa agak sulit Pak Gus menyamakan persepsi untuk pembelajaran
Bapak Ibu guru peningkatan kompetensi di PMM. Nah, salah satunya itu agar dapat Bapak Ibu guru ini berkolaborasi, berdiskusi bersama, dan Bapak Ibu guru ini mencoba pelatihan mandiri di PMM. Nah, supaya apa? Nanti pencapaian Bapak Ibu guru peningkatan kompetensi ini yang nantinya bisa ditularkan kepada anak, dan juga nanti kita sebagai guru sebagai salah satu syarat, Pak, bahwa kita sudah meningkatkan kompetensinya, Pak. Demikian, Pak Gus. Oh, itu tujuannya sangat baik, Pak. Pak Wawan, mari kita lihat lebih dalam tentang masalah dan tantangan Bapak dalam membuat pembelajaran yang berbasis PMM itu, Pak. Mungkin kendala-kendala yang harus diselesaikan. Ya, Pak Gus. Memang kendalanya itu agak sulit menyamakan persepsi, Pak. Nanti harapannya pembelajaran dengan PMM khususnya peningkatan kompetensi ini itu yang tadinya tidak diminati Bapak Ibu guru nantinya dengan suatu penyelarasan, berkolaborasi, dan dengan teman-teman dari guru penggerak angkatan sebelumnya ini bersama-sama mengajak Bapak Ibu guru untuk belajar pada pelatihan mandiri di PMM. Demikian, Pak Gus. Jadi yang ada yang menjadi kesulitannya, Pak, itu adalah menyelaraskannya, Pak. Sehingga Bapak Ibu guru kurang berminat untuk mempelajari tentang PMM, Pak. Ya, betul, Pak Gus. Memang akhirnya PMM ini nanti tidak diminati. Tapi nanti harapannya Bapak Ibu guru ini lebih mudah mengasah kompetensinya di pelatihan mandiri di PMM, Pak Gus. Saya mengerti, Pak, permasalahan yang Bapak hadapi. Apa yang bisa Pak Wawan lakukan untuk membantu mereka supaya dapat merancang pembelajaran yang berbasis PMM itu, Pak? Baik, Pak Gus. Sebenarnya ini sudah saya pikirkan, Pak Gus. Saya diskusi dengan teman-teman guru penggerak yang lainnya yang mereka sudah berpengalaman. Dan mungkin saya akan mengadakan pertemuan, Pak. Ya, pertemuan kecil dulu dengan teman-teman guru penggerak, membentuk komunitas belajar, yang nanti di situ nanti juga bisa tujuan saya yaitu untuk pelatihan mandiri di PMM ini bisa berjalan, Pak. Itu, Pak Gus. Apa yang akan Pak Wawan sampaikan dalam pertemuan nanti, Pak? Dalam pertemuan antara rekan-rekan guru itu yang pertama-tama yang akan Bapak sampaikan apa, Pak? Memang nanti akan saya menyampaikan pentingnya pelatihan mandiri di PMM, karena di PMM ini sangat luas sekali, sangat banyak sekali materi-materi untuk bisa dimanfaatkan dan ditularkan kepada anak-anak. Karena apa? Banyak sekali materi-materi baru yang menyesuaikan perkembangan zaman di dalam pelatihan mandiri ini, Pak. Itu adalah langkah yang baik, Pak Wawan. Lalu apa langkah selanjutnya, Pak, yang akan dilakukan, Pak? Ya, saya itu akan mengajak Bapak Ibu guru nanti di komunitas kecil-kecil. Kalau di SMK kan ada jurusan, Pak. Jurusan A, jurusan B, jurusan C. Itu untuk berdiskusi, berkolaborasi, manfaat dari pelatihan mandiri di PMM, Pak. Baik sekali, Pak, rencana yang sudah Pak Wawan lakukan. Mungkin Bapak perlu ini, Pak, mempertimbangkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru, karena itu sangat penting dan sangat mendukung yang harus disediakan oleh mungkin sekolah atau pribadi sendiri dengan membeli atau bagaimana, Pak, itu, Pak? Ya,
Memang untuk sarana prasarana, memang Bapak Ibu guru di sekolah kami sebenarnya sudah banyak yang mempunyai laptop, Pak. Namun kendalanya yaitu bandwidth internet. Kadang-kadang kalau sudah mulai siang, sore itu bandwidthnya agak lambat. Nah, salah satunya itu. Dan yang kedua, salah satunya yaitu ruangan, Pak. Karena kita ruangannya habis untuk kelas, Pak. Nah, itu, Pak. Itu, Pak Gus. Oh iya Pak, Pak Wawan. Sekarang mari kita bicarakan tentang yang harus Pak Wawan ambil dalam rencana ini. Tanggung jawab apa yang harus ditanggung oleh Pak Wawan untuk dalam kegiatan PMM ini, Pak? Saya memang sudah komitmen Pak Agus, saya nanti akan tanggung jawab untuk mengadakan diskusi, pertemuan dengan mengkoordinasi dengan kepala sekolah, rencana saya dan bakal kurikulum serta teman-teman guru penggerak angkatan sebelumnya agar mengagendakan, Pak, pertemuannya kapan, nanti kita susun rencananya dan progres yang awal yang nanti akan kita sampaikan, Pak. Demikian, Pak Gus. Kapan Pak Wawan akan melaksanakan kegiatan tersebut? Karena kan Pak Wawan sangat sibuk waktunya dan harus merancang suatu jadwal yang mungkin sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan guru dalam mengadakan kegiatan-kegiatan tentang PMM, Pak. Terima kasih Pak Agus. Harapannya sih minggu ini Pak Agus. Namun saya hari ini kan masih di Gunung Kidul. Nanti kemungkinan besok hari Rabu Kamis itu di SMK Jateng, Pak. SMK Jateng mewakili guru Kabupaten Kendal untuk pelatihan animasi. Ya, semoga saja Pak dalam minggu ini, Pak. Baik, saya pikir dalam 2 minggu lagi kita bisa bertemu lagi, Pak, untuk melihat hasil awal dari implementasi rencana Pak Wawan. Terima kasih banyak Pak Wawan telah bersedia meluangkan waktu untuk seksi coaching ini dengan kesibukan Pak Wawan yang begitu padat. Mungkin saya baru kali ini tahu Pak tentang animasi itu Pak. Karena saya sendiri itu belum begitu paham, mungkin nanti kita bisa bertemu lagi, saya akan belajar banyak dengan Pak Wawan mengenai apa tentang itu animasi dan lain-lain Pak. Mungkin ilmu laptop Pak juga ini, saya masih sangat kurang. Baik Pak Gus, saya juga terima kasih Pak Gus yang dengan kegiatan ini saya bisa lebih percaya diri, bisa bersemangat lagi menjalankan rencana ini dengan dukungan Pak Gus. Demikian Pak Gus. Baik Pak Wawan, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dapat menjalankan tugas dengan baik, dengan ikhlas dan dengan disiplin yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan kegiatan saya nanti bisa dilaksanakan dengan lancar. Itu Pak Gus. Selanjutnya Pak Gus, refleksi ya Pak Gus. Ya Pak. Untuk refleksi kali ini bahwa pembelajaran tentang PMM itu sangat penting bagi guru karena bisa meningkatkan kompetensi kita dalam belajar, kita sebagai guru sehingga kita mampu memberikan pelayanan kepada anak didik kita di sekolah dengan baik, dengan tepat dan tanpa ada salah apabila dalam mengajar. Kita sebagai guru harus terus belajar dan terus belajar tanpa henti karena ilmu itu sangat berguna untuk diri kita sendiri, orang lain dan keluarga di rumah. Itu Pak. Baik Pak Gus, untuk refleksi pada akhir coaching ini memang saya ada satu permasalahan tadi yang mana permasalahan ini permasalahan kompleks dan harapannya dengan adanya diskusi ini saya bisa lebih terbuka,
bisa menyampaikan, dan saya ternyata bisa memberikan solusi Pak Gus dalam proses pembelajaran PMM ini, khususnya pada pelatihan mandiri, yang mana harapan saya itu Bapak Ibu guru tidak usah nyari-nyari kemana-mana, tapi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan dari pemerintah inilah sangat bermanfaat sekali, bisa diikuti dan juga bisa ditularkan atau bisa disampaikan ke anak-anak juga. Gitu. Oke Pak, Selain itu itu juga sangat penting Pak, karena pembelajaran itu bagi kita semua itu sangat sangat penting. Kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan. ya selain itu juga dengan adanya kemauan, itikat dan semangat Bapak Ibu guru ini kan di PMM juga rapot mutu kita, sekolahan, kemudian kualitas pembelajaran, dan juga pengelolaan kinerja itu juga bisa terkontrol Pak Gus. Tidak, Bapak Ibu guru itu tidak perlu mencari kemana-mana untuk mengupgrade kompetensinya, tetapi cukup dengan memanfaatkan fasilitas di PMM. Sarana kegiatan ini sudah include di dalam PMM ini Pak Gus. Demikian Pak Gus. Ya Pak. Mungkin masih ada kendala Pak, mungkin guru-guru yang belum ini menguasai IT tentang laptop Pak, itu juga masih kurang paham tentang PMM itu sendiri Pak. Kadang-kadang sulit mencari di mana sih letaknya mencari sertifikat, di mana kita harus membuat kombel dan lain-lain Pak itu. Memang di sini saya mengajak atau merangkul guru penggerak angkatan sebelumnya Pak Gus, yang mereka sudah berpengalaman, sekaligus mengajak teman-teman yang sudah pernah mendapatkan sertifikat atau pelatihan mandiri di PMM nanti juga bisa berdiskusi menjadi. Sudah selesai Pak Agus, Pak Rahmawan. Narasumber itu ya. Iya Pak. Sudah selesai Bu. Pak. Oh nggih. Kita bisa kembali ke main room Pak. Oh nggih Bu. Nggih. Saya bisa persiapan pulang ya Bu.